Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu bukan? Oke, kali ini kita akan sedikit belajar tentang budaya Jawa. Yang mana kali ini adalah belajar tentang sebutan anak dalam bahasa Jawa, ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa Jawa itu kadang-kadang unik ya. Karena apa? Sesuatu itu kadang ada sebutan-sebutan tersendiri. Kali ini yang kita pelajari adalah tentang bagaimana menyebut anak dalam bahasa Jawa, ya. Bisa dari jenis kelaminnya, bisa dari jumlah anaknya dalam satu keluarga, dan bisa dengan pertimbangan yang lainnya. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa untuk berikan like, kemudian subscribe, dan juga komen untuk channel kami ya, agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Yang pertama ada sebutan ontang-anting. Ya, ontang-anting itu apa ya? Ontang-anting itu adalah sebutan untuk anak laki-laki tunggal. Ya, suatu contoh dalam suatu keluarga, dia punya anak satu, ya, satu saja anaknya tunggal dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ingat ya, hanya ada satu anak dalam satu keluarga dan itu adalah anak laki-laki. Makanya sebutannya adalah ontang-anting untuk anak laki-laki tunggal. Kemudian ada juga yang namanya unting-unting. Apa itu unting-unting? Nah, unting-unting itu adalah sebutan untuk anak perempuan tunggal. Kalau tadi untuk anak laki-laki tunggal namanya adalah ontang-anting. Kalau untuk anak perempuan tunggal ini adalah unting-unting. Yang dimaksud anak perempuan tunggal di sini adalah dalam suatu keluarga dia memiliki hanya satu anak dan anak tersebut adalah berjenis kelamin perempuan. Namanya unting-unting untuk menyebut anak perempuan tunggal. Berikutnya ada sebutan uger-uger lawang. Ya, uger-uger lawang. Itu untuk siapa? Itu untuk menyebut dalam suatu keluarga dia punya dua anak, ya. Ada dua anak dalam satu keluarga dan jenis kelaminnya adalah laki-laki semua. Ya, uger-uger lawang adalah sebutan untuk dua anak laki-laki semua. Ya, anaknya berjumlah dua dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Itu namanya anaknya adalah anak uger-uger lawang. Kemudian ada istilah kembang sepasang. Itu untuk siapa? Nah, kembang sepasang ini adalah untuk menyebut dua anak perempuan semuanya. Kalau tadi dua anak laki-laki dalam satu keluarga itu untuk uger-uger lawang. Kalau sekarang kembang sepasang itu untuk sebutan dalam suatu keluarga dia hanya memiliki dua orang anak dan berjenis kelamin perempuan. Ya, memiliki dua anak perempuan semuanya ya, dua anak perempuan itu namanya kembang sepasang. Ada juga kedono kedini ya. Kedono kedini ini dalam suatu keluarga dia memiliki dua orang anak. Ya, kedono kedini itu ada dua orang anak yang mana satu laki-laki, satu anak laki-laki itu sebagai kakak dan dia memiliki satu orang adik perempuan. Ya, kedono kedini itu sebutan untuk dua orang anak yang mana kakaknya laki-laki dan adiknya perempuan. Satu anak laki-laki sebagai kakak dan satu anak perempuan sebagai adik. Itu adalah kedono kedini. Ada kedono kedini, sekarang ada yang namanya kedini kedono. Kedini kedono ini adalah kebalikan dari kedono kedini. Kalau kedini kedono dia adalah dalam suatu keluarga hanya memiliki dua orang anak yang mana satu anak perempuan sebagai kakak dan dia memiliki adik satu orang laki-laki. Ingat ya, bedanya kedini dengan kedono ya. Jadi kedini kedono itu dia adalah dua orang anak dalam suatu keluarga yang mana satu perempuan sebagai kakak dan satu anak laki-laki sebagai adik. Beda dengan kedono kedini. Kalau kedono kedini kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Kalau kedini kedono itu adalah kakaknya perempuan dan adiknya laki-laki. Ingat hanya dua anak, perempuan dan laki-laki. Berikutnya ada yang namanya kembar. Nah, kembar itu saya yakin dimanapun sama ya. Kembar itu adalah ada dua anak yang lahirnya hampir bersamaan dalam satu waktu ya dengan jenis kelamin yang sama. Jadi kembar itu adalah jenis kelaminnya sama ya.
dua anak itu lahirnya bersamaan, jenis kelaminnya sama, itu namanya kembar. Kalau kembar itu dua orang anak lahirnya bersamaan dan jenis kelamin sama, sedangkan kalau jenis kelaminnya beda, dia adalah namanya dampit. Ya, dampit ini adalah dua anak laki-laki dan perempuan yang lahirnya bersamaan. Tadi kalau kembar itu anaknya lahir bersamaan dan jenis kelaminnya sama. Kalau dampit itu adalah sama juga, hampir sama dengan kembar, cuman jenis kelaminnya berbeda. Itu namanya dampit. Lahirnya hampir bersamaan tapi ada laki-laki dan perempuan. Tadi kalau kembar jenis kelaminnya sama, tapi kalau dampit itu adalah jenis kelaminnya berbeda, tapi lahirnya bersamaan, kayak seperti kembar. Berikutnya adalah sendang keapit pancuran. Diulangi, sendang keapit pancuran. Nah, itu yang bagaimana? Nah, sendang keapit pancuran itu dalam suatu keluarga memiliki 3 orang anak, yang mana ada yang nomor pertama itu adalah laki-laki, kemudian anak yang kedua adalah perempuan, dan anak ketiga adalah laki-laki. Ya, ada 3 anak, yang mana anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki lagi. Itu namanya adalah sendang keapit pancuran. 3 orang anak ya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Itu adalah sendang keapit pancuran. Nah, sedangkan yang hampir sama dengan itu, anaknya jumlahnya 3 juga, adalah ada yang namanya pancuran keapit sendang. Ini yang bagaimana? Pancuran keapit sendang itu adalah dalam suatu keluarga itu dia punya 3 anak, yang mana anak pertamanya adalah perempuan, anak keduanya laki-laki, dan anak ketiganya perempuan lagi. Itu namanya apa? Pancuran keapit sendang. Kalau di awal tadi ada istilah sendang keapit pancuran itu untuk 3 orang anak, yang mana anak pertama adalah laki-laki, kedua adalah perempuan, dan ketiga adalah laki-laki untuk sendang keapit pancuran. Tapi untuk yang ini, pancuran keapit sendang adalah 3 orang anak terdiri dari anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga perempuan lagi. Itu namanya pancuran keapit sendang. Kemudian ini berikutnya adalah poncogati. Nah, poncogati itu adalah 5 anak semuanya perempuan. Ya, istilah poncogati ini dalam suatu keluarga dia mempunyai 5 orang anak, yang mana jenis kelaminnya adalah perempuan semuanya. Ya, ada mungkin usianya itu terpaut jauh ataupun terpaut sedikit. Yang namanya poncogati adalah 5 orang anak perempuan semua dalam satu keluarga. Jadi anaknya 5, semuanya berjenis kelamin perempuan. Itu namanya poncogati. Ada poncogati, sekarang ada yang namanya Pandowo. Nah, Pandowo itu apa? Nah, kalau poncogati tadi 5 orang anak semua perempuan. Kalau Pandowo adalah dalam suatu keluarga memiliki anak 5 jumlahnya, itu semuanya adalah anak laki-laki. Ya, Pandowo itu adalah semuanya 5 orang anak yang dimiliki berjenis kelamin laki-laki. Ingat, anaknya 5, tidak lebih. Dan itu semuanya berjenis kelamin laki-laki. Namanya apa? Pandowo. Kalau 5 orang berjenis kelamin perempuan namanya poncogati, tapi kalau berjenis kelamin laki-laki 5 orang namanya Pandowo. Itu ya, jadi sedikit pembahasan tentang sebutan-sebutan anak yang terkenal, yang populer dalam bahasa Jawa ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Ingat, tetap rajin belajar, rajin berdoa, dan yakin pasti impian kalian akan tercapai. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.